Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah headphone yang memiliki harga cukup terjangkau tapi memiliki fitur yang sangat memukau. Dan perkenalkan, ini adalah Vivan Audio Liberty H100 Dual EQ Extra Bass yang dibanderol dengan harga menurut saya cukup terjangkau ya, nggak sampai 300.000. Untuk link pembeliannya nanti kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5, Bluetooth low power yang jarak range-nya itu 10 meter. Dan kita coba lihat untuk spesifikasi dan juga selling point-nya apa aja. Jadi dia memiliki dual equalizer, kemudian ada DSP Hi-Fi, decode, dan lightweight comfortable. Kemudian baterainya bisa tahan 38 jam. Awet juga ya untuk sebuah headphone 300 ribuan. TWS itu biasanya 18 sampai 20 jam. Dan Vivan Audio ini diimport oleh PT WOOC Global Technology. Jadi pastikan kalau beli produknya Vivan, beli di PT WOOC Global Technology. Kenapa? Karena mereka importis resmi. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa langsung klaim ke sana. Kemudian untuk selling point lain, engselnya di sini diklaim sudah menggunakan stainless steel, memory foamnya udah gently mold atau udah lembut banget, dan ear cup-nya memiliki posisi sekitar 15 derajat untuk seal langsung ke bagian ear atau bagian telinga kita. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka Vivan Liberty H100 ini. Dan di dalam paket pembeliannya pertama ada headphone-nya sendiri, kemudian juga ada kartu garansi beserta buku manual, dan ada kabel apa aja di sini. Ada kabel dengan konektor micro USB, ini sepertinya untuk ngecas headphone-nya. Kemudian juga ada audio jack juga. Jadi kalau misalkan suatu saat baterai kalian habis dan kalian nggak pengen ngecas, kalian bisa pakai audio jack kabel aux-nya ini. Kemudian kita juga mendapatkan pouch yang berbahan kain dengan warna hitam dan logo Vivan-nya ada di tengah seperti ini. Dan untuk penutupnya dia kayak semacam crack seperti ini ya. Dan kenapa mendapatkan pouch? Karena segmennya headphone itu memang untuk orang yang suka mobile, yang suka portable. Dulu sebelum adanya TWS biasanya headphone itu dipakai orang-orang dengan gaya di flip ke leher gitu ya. Dan sekarang kita coba apakah dia bisa di flip di leher. Oh, sayangnya nggak bisa ya. Jadi kalau saya dulu ya sebelum adanya TWS, saya pakai headphone dan saya flipkan di leher, kemudian saya restingkan seperti ini loh. Jadi logo headphone-nya kelihatan. Sayang banget untuk Vivan Liberty H100 ini nggak bisa, jadi kita nggak bisa pamer nih kalau kita pakai headphone. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat desain dari Vivan Liberty H100 ini. Wih. Kalau di bagian headbandnya, saya pribadi suka banget ya desain-desain yang minimalis seperti ini. Jadi tulisannya nggak Liberty H100 di tengah kemudian besar gitu, cuman kecil aja di sini. Jadi terlihat simple, minimalis, dan elegan. Dan kalau di boxnya tadi tertulis dan diklaim kalau engselnya pakai stainless steel ya. Jadi bagian hitam ini, glossy ini memang dia pakai stainless steel, dan kita bisa adjust posisi ear cup-nya naik turun seperti ini. Bisa disesuaikan dengan besar kepala dan juga besar daun telinga kita. Kemudian untuk memory foam-nya tadi juga diklaim dia tapi emang lembut banget ya. Untuk sebuah headphone 300 ribuan, menurut saya sih memang lembut banget nih. Ini bagian R, ini bagian L, dan untuk tombol-tombol menunya ada di bagian right atau kanan ya. Jadi di sini ada mic-nya juga, built-in dengan mic. Kelihatan nggak ya? Di sini ada lubang mic-nya. Kemudian di sini ada tempat untuk audio jack tadi kalau misalkan baterainya habis. Kemudian ada micro USB untuk ngecas, dan di sini ada volume up and down-nya. Tombol volumenya seperti ini. Jadi bukan volume wheel atau bukan button, jadi kayak semacam slider seperti ini. Dan di sini ada tombol power. Dan di boxnya tadi juga diklaim kalau earmuff atau bagian housing bagian luar ini ya, dia memiliki adaptif sampai 15 derajat. Maksudnya apa? Jadi kalau kita pakai ya, anggap aja ini telinga ya. Nah seperti ini, dia akan bisa mengikuti nih bagian housingnya bagian depan ini. Jadi dia akan mengikuti dengan telinga kita kalau misalkan kita adjust. Contohnya langsung aja kita pakai sets. Ya, jadi kalau misalkan kita adjust dan kita paskan banget, noise cancellingnya menurut saya lumayan ya untuk sebuah headphone 300 ribu atau ngomong. Nah oke. Jadi karena dia tipikalnya over ear atau menutupi semua telinga, jadi ya walaupun dia tidak memiliki active noise cancelling, tapi karena telinga kita kayak ditutup langsung gitu ya, jadi dia seolah-olah punya active noise cancelling, budek gitu. Nah oke. Kalau misalkan saya adjust lagi ya, bener-bener bisa tambah budek. Oke, mungkin pas kira-kira posisinya seperti ini. Dan kalau digunakan menurut saya memang light pertama ya, jadi dia ringan dan comfort juga, fit juga. Jadi di bagian drivernya ini ya, di bagian yang ada tulisan L ini,
telinga saya tidak natap ke bagian drivernya karena dia memiliki ukuran dimensi yang cukup panjang ya antara telinga ke driver. Biasanya untuk headphone yang harganya 500.000 ke bawah itu memori foamnya ini nggak terlalu tebel, jadi telinga bisa natap atau mentok ke drivernya ini. Jadi ya kurang nyaman aja. Tapi untuk Vivan ini menurut saya cukup oke. Lumayan ya. Dan foamnya ini juga soft banget. Jadi secara clamshell atau ketika dia mengikat kepala kita ini ya nggak terlalu sakit juga. Intinya nyaman sih ya kalau untuk digunakan. Oke lah. Jadi sekarang langsung aja kita coba ya. Di sini sudah saya koneksikan dan device yang kita pakai adalah iPhone. Dan pertama kita coba dulu untuk Bluetooth versi 5-nya. Biasanya sih delay ya, Bluetooth versi 5 5.2 aja masih delay, apalagi Bluetooth 5 ya. Ya jadi delay. Sekitar 150 sampai 200 milisecond lah, atau gini aja deh. Saya dekatkan di mic dan kalian bisa dengarkan ya seberapa delaynya. Kemudian di boxnya tadi ada fitur yang namanya Dual Equalizer Mode. Jadi dia memiliki mode normal dan juga mode Deep Bass. Jadi ketika kita tekan tombol powernya ini 3 kali dengan cepat, kita bisa berpindah ya. Nanti akan ada mbak-mbaknya yang bilang, ini contoh ya, 1, 2, 3. Normal. Kemudian ketika saya tekan 3 kali cepat, Deep Bass. Nah semoga aja bisa masuk di sini ya. Nah itu ya. Deep Bass. Jadi untuk kualitas suaranya di mode Deep Bass ini memang bass boosted banget ya. Jadi layer bassnya itu kayak nambah gitu. Jadi cedak cedeng center kayak gitu. Nah, kalian bisa dengarkan mungkin ya. Jadi di mode Deep Bass-nya, bassnya empuk dan berlayer. Sekarang kita coba di mode normal dengan lagu yang sama dulu. 1, 2, 3. Normal, oke. Kalau mode normal ini suaranya bisa berubah jadi balance ya. Menarik nih. Coba kalian dengarkan ya. Jadi bassnya berkurang dan suara mid serta suara high-nya itu ditambah sih, yang jadi suara cetak tadi jadi lebih keras ya. Cuman kalau dari segi volume menurut saya agak kurang kenceng gitu. Ini udah volume paling full padahal ya. Dan kalau volume paling full dia akan bunyi tutut kayak dia memberi notif kalau udah limit banget nih, udah full gitu. Dan sekarang kita coba untuk mendengarkan podcast mungkin ya. Dari jam gue Suaranya Om Deddy ya, jadi lebih ngebas ya. Ini di mode Deep Bass. Dan untuk tombol kontrolnya saya sih suka banget ya. Dia kayak joystick gitu. Jadi kayak semacam joystick yang ada di monitor. Dan untuk menaikkan volume kita tinggal slide aja sekali. Set, nah seperti ini. Dia akan menaikkan volume. Kalau misalkan diturunkan ya tinggal ke bawah ya. Seperti ini. Dan untuk mengganti lagu atau next kita tinggal tahan aja seperti ini. Nah dia akan next. Kemudian untuk Previsius kita juga tinggal tahan bagian sini. Masih iklan. Iklan ternyata bisa di Previsius ya. Nah seperti itu kira-kira. Dan untuk mengakses fitur voice assistant kita tinggal tekan tombol powernya 2 kali. Kalau 3 kali adalah mode dual equalizer tadi. Kalau 2 kali dia akan langsung ke Siri. Mana Sirinya? Nah tuh kan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari headphone Liberty Vivan H100 yang harganya cukup BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Dan kesimpulannya, pertama kalau dari segi desain menurut saya desainnya udah premium banget dengan logo Vivan ini ada finishing gold, bagian sininya juga simple, dominan warna hitam ditambah aksen gold kayak kesannya premium banget gitu. Cuman menurut saya kekurangannya kenapa kok nggak bisa di flip atau di restingkan ke area leher seperti ini. Kalau bisa kan kita bisa pamer tuh logo Vivan-nya di depan gitu ya, yang warna gold tadi bisa kita pamerkan. Dan kalau kita resting seperti ini agak kurang nyaman sih, akan lebih nyaman kalau misalkan bagian earbud-nya atau earcup-nya ini kita flip ke bagian dalam.
Kalau untuk kualitas suaranya menurut saya dengan harga 300 ribuan memiliki dual equalizer normal dan juga deep bass, itu menurut saya udah menarik banget untuk harganya. Kemudian dia juga sudah memiliki adjustment yang pakai stainless steel seperti ini, dan dia juga memiliki ear muff yang bisa adjust adaptif. Maksudnya adaptif, kalau misalkan kita taruh seperti ini ya, dia akan mengikuti nih sekitar 15 derajat, dan ini membuat ketika dipakai lebih fit dan juga lebih comfortable. Kalau misalkan kalian gunakan untuk lari ya, coba saya lari sebentar ya. Kita coba saya lari. Apakah dia jatuh? Aman ya. Coba kalau saya adjust lagi. Oke, jadi menurut saya cukup aman kalau misalkan kalian gunakan untuk olahraga karena dia nggak bergerak sama sekali. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye bye. Semua senang menonton. Setelah kata.